Pengertian, makhluk hidup merupakan benda hidup yang selain memiliki ciri atau sifat sebagai benda, juga memiliki sifat atau ciri yang membedakannya dari benda yang tak hidup. Perbedaan itu terutama dampak pada ciri-ciri fungsinya. Ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan dari makhluk tak hidup adalah kemampuan dalam hal berkembang biak, menerima dan memberi tanggapan terhadap rangsangan, dapat tumbuh kembang, perlu makanan dan air, melakukan pernapasan maupun tumbuhan dan hewan sama-sama makhluk hidup, tetapi ada beberapa perbedaan mendasar dalam ciri-cirinya. Kesimpulan, hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Setiap makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, memiliki ciri-ciri yaitu bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan ekspresi. Yang dimana ciri-ciri ini pasti melekat pada makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan meskipun ada sedikit perbedaan, misalnya proses bergerak dan bernapas. Pengertian simbiosis merupakan interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Macam-macam simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis ini adalah jenis simbiosis di mana dua makhluk hidup yang berbeda spesies memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya adalah lebah dan tanaman. Lebah mendapatkan makanan dari tanaman tersebut, sedangkan tanaman mendapatkan keuntungan dalam berkembang biak karena proses penyebukan dilakukan oleh lebah, sehingga memungkinkan daerah penyebukan yang lebih luas. Dua, simbiosis parasitisme. Dalam simbiosis ini, satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan tetapi merugikan makhluk yang menjadi teman simbiosisnya. Contoh adalah kutu dengan kucing. Kutu yang tinggal di tempat lebih kurang rambut akan menghisap darah hewan lewat kulit kepalanya. Selain meraih makanan bersama, menghisap darah secara gratis, kutu juga meraih keuntungan karena meraih tempat dia tinggal.
Adapun hewan yang ditumpanginya justru mendapat kerugian karena merasa gatal dan merasa tidak nyaman. Tiga, simbiosis komensalisme. Dalam interaksi ini, satu organisme mendapatkan keuntungan sedangkan yang lainnya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak mendapatkan kerugian. Contohnya adalah anemon laut dengan ikan badut. Ikan badut memiliki cat yang melapisi tubuhnya sehingga kebal dengan sangatan anemon laut. Sementara ikan badut tinggal di sela-sela anemon untuk mencari perlindungan dari predator. Anemon tidak mendapatkan gangguan atau keuntungan dari hal ini. Kesimpulan, simbiosis merupakan interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis tersebut simbion. Terdapat 3 macam simbiosis, diantaranya simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang mana dari interaksi tersebut sama-sama mendapatkan keuntungan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana ada salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak yang lain dirugikan. Simbiosis ketiga adalah simbiosis parasitisme. Parasitisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak lainnya.